bulan Desember loh adik-adik. Orang-orang Kristen sedang mempersiapkan Natal. Meskipun kita belum bisa merayakan di gereja, tapi mari adik-adik kita akan menyambut Natal dengan semangat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tolonglah ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarlah panggilan ibadah kita pagi hari ini dari Mazmur 103 ayat 1-2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. He created the man and a woman, but the man fell into sin. Generation after generation, he disappointed our Creator. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Dia Yesus sobat kami.
bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya dan memberkati mereka. Adik-adik, walaupun kalian masih kecil, tapi kalian itu berharga bagi Allah. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia mencari manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus
Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang untuk mengaku segala dosa kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang bisa menyenangkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami malas untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya kami hari lepas hari semakin mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian semua. Kita akan menyanyikan pujian sukaria Natal. Hari Natal telah tiba. Hari Natal telah tiba. Mari kita sukaria, mari kita sukaria. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba. Mari kita sukaria, mari kita sukaria. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman. Sambut Yesus datang ke dunia, bukan karena baju baru, bukan sukacita, bukan karena kado bagus, memuji Tuhan, tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Hari Natal telah tiba, mari kita sukaria, mari kita sukaria. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba. Mari kita sukaria, mari kita sukaria. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman. Sambut Yesus datang ke dunia, bukan karena baju baru, bukan sukacita, bukan karena kado bagus, memuji Tuhan, tapi karena bayi Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman. Sambut Yesus datang ke dunia, bukan karena baju baru, bukan sukacita, bukan karena kado bagus, memuji Tuhan, tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini Lasa ambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Dan Lasa memberi tema firman Tuhan hari ini adalah menyambut dan mengabarkan Sang Juru Selamat. Lasa akan bacakan ayat hafalan buat kita hari ini, terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami sudah memasuki bulan Desember, di mana orang-orang percaya kepadamu sedang menyambut Natal, kelahiran Sang Juru Selamat. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan,
yang kembali akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengar berita Natal. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk mengerti. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memasuki pertengahan bulan Desember. Kalau kita perhatikan, orang-orang Kristen sudah mempersiapkan Natal. Orang-orang Kristen sudah menyambut Natal. Mereka menyambut Natal di rumah mereka masing-masing. Dan yang paling sering kita perhatikan, yang nampak dulu adalah di tempat-tempat umum. Misalnya di sebuah pertokoan besar, di mall. Kita memperhatikan ya adik-adik, di sana ada pohon Natal yang dipasang begitu besar. Pernak-pernik Natal yang indah dan menarik, lampu kelap-kelip yang begitu bagus. Dan itu menarik perhatian para pengunjung mall. Setiap orang yang masuk akan memperhatikan. Bahkan mereka akan foto-foto di sana adik-adik. Nah, mereka mempergunakan kesempatan ini. Kesempatan mereka berfoto di sebuah pohon Natal yang begitu bagus. Kita perhatikan lagi di perkantoran-perkantoran. Di sana ada dipasang pohon Natal. Dihias begitu menarik juga. Dan itu menarik perhatian dari orang-orang yang masuk. Tapi kita perhatikan, perkantoran itu adalah tempat orang sibuk. Mereka lewat, melihat, senyum, suka. Tapi mereka menuju ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Begitu terus yang terjadi. Dan pada esoknya kantor itu ditutup karena mereka libur Natal. Maka pohon Natal itu akan diam sendirian, gelap, tidak kerip-kerip lagi lampunya karena kantor itu tutup dan gelap. Lalu apa artinya pohon Natal ini adik-adik? Saya akan menceritakan sejarah dari pohon Natal. Pohon Natal ini sebenarnya bukan tradisi orang-orang Kristen yang merayakan Natal, adik-adik, bukan. Tapi pada zaman kuno, pohon Natal ini dipasang oleh orang-orang yang hendak merayakan festival di sebuah kuil. Jadi mereka menghias demikian rupa, cemara-cemara, dan mereka mempergunakannya sebagai hiasan yang indah di kuil-kuil mereka di dalam perayaan sebuah festival. Tapi pada abad 16, Martin Luther mulai merubahnya dengan cara dia membawa pohon cemara ini dijadikan sebagai pohon Natal, namun dipajang di dalam rumah. Pohon cemara ini dipajang di dalam rumah dan diberi lilin-lilin yang melambangkan langit yang kelam dan bayi Yesus yang kudus. Dan pada zaman sekarang adik-adik, orang tidak lagi bersusah-susah mempergunakan pohon cemara dan ditaruh lilin, adik-adik, tidak. Mereka sekarang, orang-orang sekarang sudah mempergunakan pohon Natal ini dengan cemara plastik dan diberi hiasan lampu-lampu yang menarik. Mereka menyambut Natal dan mempersiapkan Natal dengan sukacita. Apakah kalian juga sudah mempersiapkan pohon Natal kalian? Apakah kalian sudah memasangnya? Memang adik-adik, tidak semua orang Kristen itu yang merayakan Natal itu membeli pohon Natal. Tidak semua. Tidak semua orang memasang pohon Natal. Tapi setiap orang Kristen yang merayakan Natal harus menyambut Natal itu dan merayakannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sukacita oleh kelahiran Kristus Sang Juru Selamat. Sebenarnya siapa ya adik-adik yang pertama kali mendengar berita tentang kelahiran Yesus? Kita perhatikan video berikut ini.
Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Shalom Aleichem. Alechem shalom. Adik-adik, berita kelahiran Yesus pertama kalinya adalah diterima oleh para gembala. Allah melalui malaikatnya datang kepada para gembala untuk memberitakan berita kelahiran Yesus. Kabar keselamatan ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, supaya para gembala juga menyampaikan kepada manusia-manusia lain. Apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, adik-adik? Malaikat Tuhan berkata di dalam ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan malaikat Tuhan memperjelas lagi, "Inilah tandanya bagimu, kamu akan menemui seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan." Setelah itu, malaikat Tuhan meninggalkan para gembala. Para gembala dengan cepat-cepat, adik-adik, dengan hati yang bersukacita, mereka menuju ke Betlehem untuk menyumpai bayi Yesus yang diberitakan oleh malaikat Tuhan. Ketika para gembala ini berjumpa dengan bayi Yesus yang ada di palungan, mereka melihat sama, adik-adik, seperti yang diberitakan oleh malaikat Tuhan. Bayi yang terbungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Dan ini adalah bayi yang benar, seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Lalu mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf perjumpaannya dengan malaikat Tuhan. Dan para gembala ini menyembah Yesus sebagai raja mereka. Adik-adik, setelah para gembala ini meninggalkan kandang, meninggalkan palungan, mereka keluar, maka mereka memberitakan Yesus kepada orang-orang yang dijumpai. Bagaimana dengan kalian, adik-adik? Kalian masih kecil. Apakah kalian bisa mengabarkan ini, adik-adik? Apakah kalian bisa dipakai oleh Tuhan, adik-adik? Bisa, adik-adik. Di dalam Alkitab ada cerita tentang Panglima Naaman. Panglima Naaman, panglima besar, dia mengalami sakit kusta. Pasti bingung ya, adik-adik, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mereka bingung bagaimana ini untuk mengobatinya. Istri Naaman bingung. Tapi seorang gadis kecil, pembantu Naaman, mengatakan kepada istri Naaman bahwa Panglima Naaman harus menjumpai seorang nabi di Samaria, karena Naaman akan sembuh dengan nabi. Adik-adik, Naaman mengalami kesembuhan, yang artinya Tuhan sudah memakai gadis kecil ini untuk Naaman. Adik-adik, berarti kita juga bisa dipakai oleh Tuhan, adik-adik. Malaikat Tuhan sudah mendengar kabar keselamatan, mereka mengabarkan kepada orang lain.
kita yang sudah mendengar kabar keselamatan, kita juga bisa menyampaikannya kepada orang lain. Tapi itu susah loh, aku takut. Ya, benar adik-adik. Kalian bisa memulainya dari keluarga. Kalian harus belajar dulu. Mungkin dari keluarga. Di Natal ini, dengan pohon Natal yang kita pasang, hati yang menyambut Natal, maka kita harus mengisi dengan apa? Belajar mengabarkan Yesus, mungkin pertama-tama dalam keluarga. Mungkin lewat papa, lewat mama, kakak adik, kakek nenek, atau mungkin ada orang lain di dalam rumah kita. Kita bisa menyampaikannya. Loh, apakah orang lain penting? Ya, adik-adik, orang lain itu penting. Orang lain juga membutuhkan juru selamat. Dan kalian harus menyampaikan supaya mereka tahu, supaya mereka mendengar. Dan jika kalian sudah menyambut Yesus, sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat di hati kalian, maka kalian akan memiliki sukacita. Bukan ketakutan adik-adik, tapi sukacita. Dan karena Yesus ada di dalam hati kalian, Yesus akan menolong kalian. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kalian, taruhlah Yesus di dalam hati kalian. Karena kalian akan memiliki sukacita. Dan kalian akan bisa menyampaikan Yesus. Menyampaikan kabar keselamatan itu. Karena Yesus sendiri yang akan menolong kalian. Yesus yang akan menyertai kalian. Apakah itu hal yang sangat penting adik-adik? Ya adik-adik, itu hal yang sangat penting. Waktunya sangat mendesak. Dan itu merupakan keharusan bagi tiap-tiap orang yang sudah mendengar kabar keselamatan. Itu juga bisa menjadi persiapan kita adik-adik. Persiapan kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bukan lagi sebagai bayi di palungan yang hina. Bukan adik-adik. Tetapi menyambut Yesus sebagai juru selamat yang kekal, yang akan membela dan membenarkan kita. Kiranya firman Tuhan akan kalian ingat dan kalian akan melakukannya, menceritakan Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau berita Natal ini juga sampai kepada kami anak-anakmu. Kiranya Tuhan Yesus masuk di dalam hati kami dan memberi kami sukacita, sehingga kami di dalam menyambut Natal ini, kami juga memiliki sukacita dan kemauan untuk belajar mengabarkan kabar keselamatan ini, baik ketika kami memulai di dalam keluarga kami, ataupun ketika kami berjumpa dengan teman-teman kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Hai siarkan ke gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih.
gunung, di bukit dan di mana